Dari semua jenis ketakutan tadi yang saya sebut, ada satu ketakutan yang pasti Anda alami. Kalau soal belalang, Anda pasti nggak ngalami, itu saya. Kalau soal gempa, orang Jogja ngalami, orang Tuban tidak, ya kan? Kalau soal trauma gempa, hanya orang Jogja yang mengalami, orang yang daerah yang tidak pernah gempa tidak. Tetapi yang satu ini pasti Anda alami. Namanya angst. A-N-G-S-T. Angst. Angst itu dimunculkan oleh dua filosof, Kierkegaard dan Martin Heidegger. Angst adalah takut eksistensial yang objek takutnya itu tidak visual seperti tadi, takut belalang, takut gempa, takut bang titil, takut segelumuran orang. Itu kan yang membuat takut itu jelas. Ini ada jenis ketakutan yang ketakutan eksistensial, yakni takut mati namanya. Makanya saya yakin semua kita pasti mengalami. Apa itu entenono nek kowe meh mati? Anda dan saya kan pasti mati toh. Masa kita hidup abadi? Pada waktu kita mau mati, menurut filosof Kierkegaard dan Heidegger, itu ada perasaan begini. Kecemasan yang mendalam sekali, eksistensial, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena sebabnya itu, ya realitas ini sendiri. Kita merasa kita akan tercerabut dari dunia, kita tahu gitu. Dan itu mendatangkan kecemasan yang luar biasa. Lebih daripada cemas begini. Habis gereja kita dapat makan enggak ya? Saya nanti habis khotbah dapat viatikum enggak ya? Lah, ngono kok kecemasan apa? Ya ora, tapi kecemasan yang mendalam sekali. Nah, itu namanya angst. Suatu saat ya, Ibu, Bapak, kalau Anda pas mau mati, ngalami, ingat, oh ini yang dikhotbahkan Daniel Setiabudi itu. Dan waktu itu enggak usah aku bawa WA, enggak usah, wes, enggak perlu. Pak, saya angst, Pak. Wes ora perlu. Hadapilah angstmu itu. Nah, pertanyaannya bagaimana menghadapinya? Itu terjadi pada semua orang, mau beragama mau tidak beragama, mau agama apapun. Kalau pakai bahasa filosofi, kecemasan eksistensial. Jika itu terjadi someday in your life, ingat, Yesus masuk ke pintu-pintu tertutup malam itu, petang, dan berkata, Eirene Humin. Jadi yang bisa mengatasi itu adalah jika Anda menyadari Yesus bisa masuk. Pintu tertutup saja dia bisa masuk. Saran saya, jika angst terjadi, bukalah pintu hatimu. Tuhan, ini angst ini. Aduh, kayak gini. Please Lord, come to my heart. Nanti dia masuk. Shh. Shalom Aleichem. Eirene Humin. Anda akan mengalami transformasi. Dari takut jadi sukacita. Nah, mungkin Anda tidak bisa mengutus menjadi perutusan karena bariku kan mati kan. Ya toh, begitu ada set gitu paling Anda bilang, kalau saya sih berencana, kalau saya ya rencana saya lo ini. Orang kan boleh tuh punya rencana gimana sih? Anda buat sendirilah rencana Anda. Saya itu rencananya kalau bisa matinya itu kalau boleh ya jam 10-an lah. 9:30 pagi diranjang gitu kira-kira, ada sinar matahari masuk, terus ada debunya gitu, saya bisa lihat debunya gitu. Loh, ya boleh toh, terserah toh, karanganku, Anda ngarang aja sendiri. Lalu saya ingin anak istri saya itu ada di samping saya bayangkan kalau mungkin sudah punya menantu mungkin ya, berharap juga punya cucu juga sih, saya akan bilang ke mereka, dan saya sudah bilang nih, ini saya bilang, nyanyi lagu yang papa pesan. Udah, mereka tahu. Makanya mereka kalau saya nyanyi lagu itu mereka, "Halah apa ini?" gitu, selalu gitu. Nah, lagunya itu coba C. Oh, aku siap aku. Bahwa nanti mati saya ternyata jenis lain ya enggak apa-apa lah. Ini wong nek iso kok, nek iso. Kan angst loh, angst. Aduh. Tuhan, masuklah. Aku takut. Tapi Engkau bisa masuk ke pintu-pintu tertutup dulu kan Tuhan. Come to my heart now. Gitu. Kalau saya terus merasa Tuhan menyapa, hai hambaku, shalom.
Aku mak ser, ameh mati aku iki. Saya bilang, tolong nyanyi. Nyanyinya sopran, alto, tenor, bass ya. Saya nggak mau tuh unison. Mau mati kok mendengar lagu terakhir unison kan nggak asik. Harus sopran, alto, tenor, bass. T. Naik D. Nah, jangan sampai besok gitu. Saya harus pas itu kuncinya. Ini bayangkan unison ya, saya soprannya ya, itu gini kira-kira, anak istri saya bayangkan tuh tua gitu, sudah tua, beruban gitu ya, anak-anak saya gitu ya, sambil yang nangis, papa nyanyi dulu, SATB, opa, nyanyilah mereka. Ada kasih melampaui akal kita. Ada kasih dari hati yang rindu dan membawanya di tengah manusia. Itu maksud Allah dari dahulu. Nah ini jangan salah. Kasihnya tak terperi, kasihnya yang abadi bagi dunia yang penuhlah dengan dosa. Minor, aduh nggak mau. Bagi dunia yang penuhlah dengan dosa. Ya, good. Baru mau mati saya ini. Ulang ya. Kasihnya tak terperi. Kasihnya yang abadi bagi dunia yang penuhlah dengan dosa. Yesus rela mati di atas Golgota. Gitu. Jangan ditemuin dulu, ini momennya. Aduh, momennya saya harap mereka tidak tepuk tangan waktu itu ya. Golgota. Terus this is my moment dong. Terus saya akan bilang, ya Tuhan, sekarang biarkanlah hamba-Mu pulang dalam damai. Papa, wah gitu. Itu rencanaku. Loh rencanamu ya monggo, ini saya kan lain-lain kan. Nah, di situ saya tidak bisa mewartakan, tetapi kematian itu bisa terwartakan. Dimensi yang kedua, yang saya alami transformasi dari angst ke peace. Yang melihat itu ngajak nyanyi, mungkin ada majelis GKI, dengar ini kan, mati sih dan kok tekoyok delok, terus belu kasihnya yang abadi. Ngono kuwi, Anda melihat, oh mati nih ngono kuwi, terus ada cerita. Nah saya nggak tahu, itu kalau seperti itu, nggak tahu, mungkin aja saya mati tahu buk, tibar, nyanyi pun nggak sempat, mana kita tahu. Tetapi selama hidup kita masih ada, kenapa nunggu sampai mati? Kiranya dalam hidup kita itu ada transformasi, ada perutusan, dan ada edukasi, supaya semua orang dan diri kita sendiri mengalami kealahan Yesus, imannya dibangkitkan, terus-menerus jalan. Hidup ini sulit, saudara. Seperti ziarah di padang gurun, banyak ketakutannya, banyak kalajengking, sinar mentari yang panas, banyak badai pasirnya, banyak kesulitan airnya, macam-macam hidup kita ini. Dan kita berpetualang bersama-sama dengan semua manusia. Setidaknya dalam petualangan itu, usahakanlah kita yang mengalami Kristus itu menjadi oase di padang gurun itu. Oase. Sehingga orang-orang yang kelelahan, yang haus, yang butuh sekali, ketemu kita itu seperti ketemu oase. Lalu bisa mendapatkan sesuatu. Semoga begitu hidup kita ini.
di padang gurun dunia ini. Tetapi oase itu baru bisa jadi oase yang baik jika dia connect dengan sumber air di dalamnya, bukan? Sumber air itu adalah shalom dari Kristus. Anda baru bisa menjadi oase yang baik jika Anda terhubung dengan sumber mata air itu. Itulah tugas kita, tugas Anda dan saya di tengah-tengah dunia ini. Konteks kita itu beda-beda, rumah tangga kita itu beda-beda, pekerjaan kita, pergumulan kita itu ceritanya beda-beda. Tetapi panggilannya sama. Dipanggil untuk menjadi agen transformasi dari popos ke kara, ketakutan ke sukacita, menjadi perutusan damai sejahtera, mengedukasi hidup orang, dan menjaga kontinu demikian. Terhubunglah kiranya kita dengan sumber air. Jadilah oase di padang gurun. Jangan sembarang oase, tapi jadilah oase yang segar, yang jernih, dan oase yang bersih.